Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kita hari ini akan belajar mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selamat belajar. Jadi seperti yang kita ketahui, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman, acuan, dan pandangan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan negara. Nah, Pancasila ini ya telah melewati nih serangkaian proses perumusan yang sangat panjang. Nah, dan saat ini kita akan belajar nih bagaimana sih kita bisa melihat ya perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu ya dimulai dari sidang BPUPK yang pertama. Jadi, sidang BPUPK yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, yang mana agendanya adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, di sidang BPUPK yang pertama inilah nantinya akan ada tokoh para pendiri bangsa yang menyampaikan usulan dasar negara. Dimulai dari yang pertama nih ada DRS Muhammad Yamin, ada Muhammad Yamin yang menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 19 Mei 1945. Ada 5 usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan dasar negara juga, yaitu persatuan Indonesia, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Lanjut di tanggal 1 Juni 1945 itu adalah gilirannya Insinyur Soekarno. Nah, di tanggal 1 Juni 1945 inilah juga dalam pidatonya Insinyur Soekarno itu memperkenalkan istilah Pancasila ya di forum sidang BPUPKI. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, 5 usulan dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, inilah 3 tokoh bangsa ya yang menyampaikan usulan dasar negaranya di sidang pertama BPUPKI. Kemudian usulan dasar negara dari 3 tokoh ini ditampung dan dirumuskan gitu ya menjadi satu kesatuan. Nah, akan tetapi teman-teman ternyata hingga hari terakhir ya sidang BPUPKI ini belum mendapatkan kesepakatan gitu kan ya, belum ada hasilnya gitu kan ya, sehingga dibentuklah Panitia 9 yang membahas lebih lanjut nih untuk menyelesaikan tugas merumuskan dasar negara. Nah, Panitia 9 ini siapa aja tokoh-tokohnya gitu kan ya. Ketuanya ada Insinyur Soekarno, wakilnya adalah Muhatta, kemudian ada anggotanya ini ada Amar Ramis, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Agus Salim, Abi Kusno, Abdul Wahid Hasim, dan ada Kahar Muzakir. Nah, kemudian si Panitia 9 ini bergerak cepat ya teman-teman ya. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melakukan pertemuan informal ya. Jadi dalam pertemuan itu para pendiri bangsa ya, para tokoh dari Panitia 9 rapat ya membahas berkaitan dengan dasar negara. Sehingga kemudian dihasilkanlah yang namanya Piagam Jakarta yang memuat dasar negara atau Pancasila. Nah, ini Piagam Jakarta ya teman-teman. Secara isi ini sama ya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ya di sini ada perbedaan di sila pertamanya. Kalau di Piagam Jakarta, kita melihat sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan di Pancasila sekarang ataupun di pembukaan undang-undang itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa bisa berubah nanti kita akan bahas. Jadi Piagam Jakarta ini merupakan dokumen yang berhasil nih disusun oleh Panitia 9. Yang paling penting ya Piagam Jakarta ini memuat 5 dasar Pancasila yang disepakati. Nah, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari 5 sila Pancasila di Piagam Jakarta ini, dari sila kedua, 3, 4 semuanya sama. Hanya di sila pertama ini yang berbeda. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah tadi disepakati ya, dihasilkanlah Piagam Jakarta yang memuat 5 sila Pancasila ya. Kemudian Piagam Jakarta ini dibawa pada sidang BPUPK yang kedua. Disampaikan atau dilaporkan ya hasil kinerja Panitia 9 ini di sidang BPUPK yang kedua. Ya, termasuk tadi berkaitan dengan Piagam Jakarta dan 5 dasar Pancasila. Nah, di dalam sidang BPUPK yang kedua ini telah disepakati gitu ya, telah disepakati dasar negara yang sudah dirumuskan melalui Panitia 9 tadi gitu kan ya. Nah, sebelum disahkan ya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu
5 dasar Pancasila yang sudah disusun oleh melalui penelitian 9 tadi, itu ada perubahan teman-teman ya, ada perubahan terutama di sila pertama Pancasila. Nah, setelah sila pertamanya berubah, barulah Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itulah ya teman-teman ya, berkaitan dengan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kita gitu kan. Nah, kemudian pasti teman-teman juga bertanya gitu kan ya, kenapa kemudian di sila pertama Pancasila itu berbeda nih dengan sila pertama di Piagam Jakarta. Terus juga kenapa ya kok bisa berubah gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sila pertama bisa diubah, kenapa sila pertama itu diubah gitu kan ya. Jadi yang pertama itu kan ujinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah nih menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini diubah itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar kita nggak terpecah belah gitu. Karena ada peristiwa teman-teman ternyata. Jadi di tanggal 17 Agustus 1945 sore ya, ada perwira angkatan laut Jepang yang mendatangi daerah Soeharto yang menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia Timur ya, khususnya kaum minoritas itu keberatan nih dengan 7 kata di sila pertama yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya gitu. Nah, menanggapi hal ini daerah Soeharto langsung bergerak cepat nih melakukan pertemuan dengan tokoh Islam untuk membahas hal tersebut. Nah, untuk menjaga persatuan sehingga disepakatilah gitu ya bahwa sila pertama itu dihilangkan kalimat yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu nih ya, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini sorry ada yang salah ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga digantilah gitu ya, diperbaikilah istilahnya ya, susunan kalimatnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Agar apa? Agar bangsa Indonesia itu tetap satu, tetap menjadi satu kesatuan yang utuh gitu kan ya, tetap menjadi bangsa Indonesia yang satu gitu kan ya, sehingga tidak ada yang merasa terdiskriminasi atau yang seperti itu. Nah, itulah kenapa Pancasila itu dikenal sebagai dasar negara yang sangat luar biasa gitu. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai bangsa Indonesia saat ini itu harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik mungkin. Ya, harus kita jadikan sebagai pedoman hidup, harus kita jadikan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini adalah keteladanan perilaku pendiri bangsa ya, dan kurang sorry. Yang pertama adalah menjunjung nasionalisme dan patriotisme. Jadi para pendiri bangsa itu selalu menjunjung tinggi nasionalisme dan patriotisme. Kemudian menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ya, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, bertoleransi dan selalu melakukan musyawarah untuk mufakat. Sehingga hasilnya itu sangatlah luar biasa gitu ya. Teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai Pancasila sebagai perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi panjang ya teman-teman ya, ternyata proses perumusannya gitu, tidak sesingkat atau tidak sesimpel yang seperti kita bayangkan gitu. Ternyata itu sangat panjang gitu kan ya prosesnya, bagaimana kemudian bisa terbentuk Pancasila yang seperti yang saat ini kita sering bacakan waktu upacara gitu kan ya, atau yang sering kita hafalkan ya, yang sering ada di sampul-sampul buku mungkin ya di belakang gitu. Nah, sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara yang baik, kita harus nih menjalankan semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu dengan baik teman-teman ya, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Karena Pancasila ini memuat nilai-nilai yang sangat luar biasa yang dapat kita jadikan gitu ya sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi untuk supaya teman-teman lebih paham lagi nih berkaitan dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ya materi yang sudah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan untuk memperkuat lagi pemahaman teman-teman, jadi di sini saya ada 5 latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Ini adalah soal yang pertama ya, ini berkaitan dengan sidang pertama BPUPK ini yang berlangsung pada tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni itu secara khusus membahas tentang rumusan apa nih gitu ya, merumuskan tentang apa. Jadi teman-teman bisa pilih ya jawabannya, apakah yang A, apakah yang B, ataupun yang C.
Nah, kemudian ini adalah soal yang nomor 2 gitu ya kan. Nah, ini mudah banget nih, siapa ketua dari panitia 9 gitu kan. Terus yang ketiga, ini soal yang ketiga. Ini adalah nama dokumen ya, nama dokumen yang berhasil dirumuskan oleh panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian soal nomor 3 di sini ya, Pancasila secara resmi dan sah berkedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia itu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal berapa nih? Kemudian ini adalah soal yang kelima. Nah, ini tadi yang udah kita bahas ya, kenapa sih alasannya gitu kan ya, Piagam Jakarta gitu kan ya, sila pertama Piagam Jakarta itu sebelum disahkan ya, Pancasila itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi teman-teman bisa pilih ya antara A, B, C, D, atau yang E. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat video ini dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang salah dari segi penyampaiannya ya, bisa dikoreksi. Terima kasih dan sekali lagi nih saya ucapkan semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.